semuanya, saya Retno Tanding Suryandari dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Hari ini saya ingin mengajak Anda berdiskusi tentang literasi digital dan berpikir kritis di rimba media online. Ketika saya bicara media ini, tidak hanya bicara tentang media konvensional, tetapi juga media sosial yang dekat dengan keseharian kita. WhatsApp, Facebook, Twitter, maupun Instagram. Nah, hari ini ada dua hal yang ingin saya bicarakan. Yang pertama tentang berpikir kritis, dan yang kedua program Tular Nalar yang diluncurkan untuk mendorong lapisan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan proses berpikir kritis dan meningkatkan literasi digitalnya. Nah, sebelum saya mulai masuk ke topik berpikir kritis, saya ingin mengajak Anda untuk melihat angka-angka berikut ini. Nah, tahun 2020, Hotsuite memperlihatkan bahwa dari 272,1 juta penduduk Indonesia, ada koneksi mobile phone sebanyak 338,2 juta. Lebih banyak dari jumlah penduduknya kan? Nah, 175,4 juta adalah pengguna internet. Dan dari jumlah itu, 160 juta atau 59% adalah pengguna aktif media sosial. Itu dari Hotsuite. Angka yang lain menunjukkan lebih tinggi lagi. Dari survei APJII 2018, 64,8% penduduk Indonesia adalah pengguna internet, dan berdasarkan di Indonesia Survey Center 2020, 73,7% penduduk Indonesia adalah pengguna internet di Indonesia. Nah, dengan tingginya angka ini dan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, apa dampaknya bagi kita? Angka ini menunjukkan bahwa orang Indonesia sangat mudah mengakses internet sekaligus mengakses informasi dan juga menyebarkan informasi dengan cepat yang masuk ke gadgetnya, yang masuk ke media sosial yang dia gunakan. Nah, dengan ditambah rendahnya literasi digital penduduk Indonesia, maka muncullah apa yang kita sebut sebagai kekacauan informasi. Nah, kekacauan informasi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah misinformasi. Maksudnya apa? Informasi salah disebarkan oleh orang yang tidak tahu bahwa informasi tersebut itu salah. Kemudian disinformasi. Disinformasi ini adalah informasinya salah, disebarkan oleh orang yang tahu bahwa informasi itu salah. Dan yang ketiga, ini adalah malinformasi. Informasinya didasarkan pada realitas, tetapi disalahgunakan untuk merugikan orang lain, satu organisasi lain, atau negara yang lainnya. Nah, dalam 1 tahun terakhir ini, ketika kita mengalami pandemi virus COVID-19 yang luar biasa ini, ada satu pepatah karena banyaknya informasi yang tidak benar beredar dengan cepat, bahwa kita sedang berperang tidak hanya dengan pandemi, tapi juga dengan infodemi, di mana kita bisa melihat informasi yang salah, tidak ada fakta ilmu kesehatannya disebarkan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu kesehatan, dan itu dengan mudah kita terima, dan bahkan ada yang kemudian menyebarkan tanpa melihat apakah fakta atau informasi itu benar adanya. Nah, ini adalah contoh yang bisa atau mudah kita temui. Ada gambar orang terkenal, Abraham Lincoln, dan kemudian ada satu kutipan di sebelahnya. Don't believe everything you read on the internet just because there's a picture with a quote next to it. Informasinya juga benar, tapi yang menjadi lucu, kenapa ini tersebar dengan luas dan dipercayai, ini adalah masa Abraham Lincoln hidup, internet belum ada sama sekali. Jadi tidak nyambung antara gambar dan kalimat yang menyertai gambar tersebut. Dan ini juga kita temui di dalam informasi-informasi yang lain yang masuk ke dalam aplikasi yang kita miliki seperti WhatsApp maupun di Facebook. Nah, yang berikutnya, mengapa ya ketika ada informasi yang tidak benar, tidak tervalidasi, tapi orang ikut-ikutan menyebarkan informasi tersebut? Berdasarkan survei, ada alasan mengapa orang menyebarkan hoax. Yang pertama, karena dia merasa perlu berpartisipasi. Masa saya nggak ikutan nyebarin sih, gitu ya. Kemudian
karena eksistensi, saya harus menjadi orang pertama yang menyebarkan informasi ini. Jadi saya dikenal sebagai orang yang suka nyebarin informasi. Karena ada insentif moneter atau karena unsur provokasi dan propaganda. Dua hal ini biasanya selalu dikaitkan dengan masalah ideologi maupun masalah politik. Dan ini biasanya kita temui ketika mendekati pilihan kepala daerah, pilihan presiden maupun pilihan anggota legislatif. Nah, artinya apa sih ketika kita melihat begitu banyak informasi yang belum bisa divalidasi kebenarannya, ini adalah saat di mana kita harus meningkatkan imunitas proses berpikir kita dengan meningkatkan proses berpikir kritis kita. Berpikir kritis ini adalah proses yang secara aktif mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesa, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari observasi, pengalaman, debat, maupun komunikasi yang kita lakukan. Nah, artinya apa? Berpikir kritis ini berawal dari nilai intelektual yang kita miliki. Artinya, yang sering terjadi ketika kita sudah memiliki satu set informasi di dalam benak kita, kita akan sulit menerima informasi baru yang berbeda dengan set informasi yang kita peroleh. Padahal ketika kita membawa proses berpikir kritis, yang akan kita lakukan pertama adalah menganalisis apakah informasi ini benar atau tidak. Bukan dengan yang pertama kali bilang informasi ini tidak sesuai dengan apa yang saya percayai, bukan seperti itu. Nah, dari definisi ini, maka ada beberapa prinsip yang muncul ketika kita bicara tentang berpikir kritis, bahwa dalam proses berpikir kritis ada rasionalitas, bukan emosional. Kemudian ada detail dan pola-pola fenomena yang perlu diamati. Kemudian ada unsur objektif. Jadi objektif yang dikedepankan, bukan subjektivitas. Mempertimbangkan konsekuensi dan resiko, serta tidak terbatas pada satu keterampilan saja. Anda bisa membaca, itu tidak berarti bahwa itu adalah tanda bahwa Anda sudah berpikir kritis. Masih ada unsur-unsur lain yang perlu dikuasai ketika kita bicara proses berpikir kritis ini. Nah, yang berikutnya, ini adalah beberapa aspek tular-nalar yang program tular-nalar yang di-launching kepada lapisan masyarakat. Ada 3 hal yang diharapkan muncul dalam diri masyarakat ketika mereka mengakses program tular-nalar ini. Mereka tahu, kemudian mereka tanggap, dan kemudian menjadi tangguh. Apa maksudnya? Jadi ada 8 kompetensi di dalam program tular-nalar, yaitu mendorong lapisan masyarakat yang bisa mengakses internet dan media ini untuk paham bagaimana mengakses informasi. Kemudian bagaimana mengelola informasi, bagaimana mendesain pesan, jadi tidak hanya mengelola dan mengakses, tapi juga mendesain pesan. Kemudian memproses informasi, kemudian bagaimana berbagi pesan dengan baik, membangun ketangguhan diri, membangun perlindungan data, skill untuk melindungi data, dan juga membangun kemampuan untuk berkolaborasi. Nah, jadi ketika tadi ada 3 hal penting dalam program tular-nalar yang ingin didorong untuk dimiliki oleh lapisan masyarakat pengguna internet di Indonesia, jadi ketika dia sampai pada tahap tahu, dia itu paham bagaimana mengakses internet dengan baik dan memanfaatkannya. Kemudian pada level tanggap, artinya si orang tersebut, pengguna internet di Indonesia, diharapkan bisa menjadi warga digital yang baik, menjadi netizen yang baik. Anda ingatkan, baru saja Microsoft memiliki survei, ternyata netizen yang paling kejam itu adalah netizen dari Indonesia, dan akibatnya Instagramnya Microsoft diserbu begitu saja oleh netizen Indonesia. Dan yang paling tinggi, level kompetensinya tangguh, diharapkan bahwa masyarakat di Indonesia bisa memanfaatkan internet untuk kegiatan-kegiatan sosial atau untuk memenangkan isu-isu sosial, baik itu bicara tentang mengurangi intoleransi, mengurangi diskriminasi, kemudian memanfaatkan internet untuk siaga bencana, dan untuk merangkul para saudara pengguna internet yang memiliki keterbatasan dalam akses internet maupun dunia nyatanya. Nah, kalau Anda tertarik, Anda bisa mengakses website tular-nalar yang menyediakan pembelajaran online dan juga sumber pembelajaran yang menarik untuk Anda gunakan sendiri atau juga Anda gunakan untuk mengajarkannya pada orang lain.
program Tular Nalar ini kerjasama dari Ma'arif Institute, Mavindo, Love Frankie, dan didukung oleh Google Arts. Dan ini cocok bagi Anda, terutama mahasiswa, Anda dosen, para pendidik yang ingin mengajak mahasiswa maupun siswa Anda, atau bahkan Anda sendiri untuk memahami lebih lanjut bagaimana meningkatkan literasi digital supaya kita bisa menggunakan internet dengan aman dan juga dengan bermanfaat. Nah, terima kasih. Silahkan Anda akses, di sana banyak sekali program maupun informasi yang bisa Anda gunakan untuk Anda sendiri maupun orang lain. Terima kasih.